Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan kegiatan thalabul ilmi, mengaji bersama, yaitu nanti kita akan belajar Al-Quran. Dan sekarang kita akan belajar tentang kitab kuning. Kali ini kita semua akan mengaji tentang ilmu fikih, yaitu dengan kitab Safinatun Najah atau Mantan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ini kitab fenomenal di karangan pesantren. Maka bagi para santri, kalau tidak mengaji kitab Safinatun Najah selama di pesantren itu sangat rugi sekali. Maka nanti teman-teman perhatikan, pahami apa yang nanti disampaikan oleh Kang Ipin. Kemarin kita sudah ngaji hadis, sekarang kita ngaji ilmu fikih dengan kitab Safinatun Najah karangan dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing akhirat bloko. Jadi Kiai Musonep yaitu Syekh Salim mengawali kitab ini dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan muqaddimah. Alhamdu utawis kabehane puji iku lillahi tetep kadue Allah. Rabbil alamina kang mangairani wong alam kabeh. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyun pitulung ingsun ala umuri dunya ing atase piro-piro perkara dunya, waddini lan perkara agama, wasala lan muga-muga paringi rahmat sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyina kang dadi pungkasane piro-piro nabi kabeh, kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa alihi lan keluargane nabi, wa sahbihi lan sahabate nabi, ajmaina hale sekabehane. Wala haula lan ora ono daya sumingkir, wala kuwatalan ora ono kekuatan illa billahi angin kelawan pitulunge Allah al aliyu kang maha luhur, al adimu lan maha agung. Jadi Syekh Salim atau Kiai Musonib mengawali muqaddimah dalam kitab Mantan Safinatun Najah ini. Beliau mengatakan bahwasanya segala puji itu hanya milik
Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian beliau juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas semua urusan-urusan dunia dan urusan akhirat. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa minta tolong kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang urusan dunia kita. Dan tentunya dingin ya, ini ya, mana dingin, udah di sini ya, sini kan ikut ngaji sama papa ya kan. Iya, selimutin mau selimutin papa ya, selimutin. Nah, ini si jagoan bangun pengen ikut ngaji sama papa dan sama santri-santri ini ya. Dan ini mengajarkan kita semuanya bahwasanya kita juga harus senantiasa selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan-urusan kita di dunia ini dan tentunya urusan-urusan kita di akhirat. Ini penting karena Allah lah tempat segalanya, karena Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Setelah beliau memuja Allah Subhanahu wa taala, beliau juga kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup dari para nabi atau pungkasan dari para nabi. Dan juga beliau tidak lupa membaca sholawat kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, dan tentunya kepada semuanya, termasuk kepada kita semua sebagai umatnya. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur dan maha agung. Jadi ini pelajaran buat kita di mukadimah ini. Kita harus senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua harus mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tentunya kita juga harus sering-sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus senantiasa selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusan kita di dunia ini dan urusan di akhirat nanti, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur dan maha agung, yang maha tinggi dan maha agung. Kita langsung masuk ke bab yang pertama. Paslun utawi ikilah pasal suwiji. Arkanu Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun, iku ono 5. Jadi pasal yang pertama atau bab yang pertama ini menerangkan tentang rukun Islam. Kita sebagai orang Islam harus tahu, harus paham, dan tentunya nanti harus bisa melaksanakan tentang rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? 5. Ada 5. Itu khamsatun, iku ono 5. Arkanu Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun, iku ono 5. Sahadatu suwiji iku nyakseni alla ilaha illallah, ora ono pangeran kang wajib den sembah illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, iku dadi utusane Allah. Jadi rukun Islam yang nomor pertama yaitu syahadat. Kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
utusan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu rukun Islam yang nomor pertama. Kita harus bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, itu adalah nabi kita semua. Kemudian wa iqamus sholati, lan jenengaken salat, wa iqamus sholati lan jenengaken ing salat, wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Nomor 2 yaitu kita harus mendirikan sholat, dan yang nomor 3 kita semua harus mengeluarkan zakat. Wasaumu Ramadana, wasaumu lan puasa Ramadana ing wulan Ramadan. Yang nomor 4 yaitu kita harus puasa di bulan suci Ramadan. Wahijul baiti lan munggah haji, wahijul baiti lan munggah haji ing Baitullah, yaitu naik haji ke Baitullah atau ke Mekah. Manistato'a, sopo wong kang kuasa atau wong kang mampu, ilaihi maring baiti atau mailing Baitullah, apane sabilan, apane dalane. Jadi yang nomor 5 itu adalah naik haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Mampu apa? Ya mampu fisiknya, dan mampu biayanya, mampu ekonominya. Karena ke Mekah, ke Madinah, haji itu harus membutuhkan biaya yang besar. Jadi di sini diterangkan bahwasanya rukun Islam itu ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada 5, diperhatikan. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang nomor 5 yaitu naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu bab pertama yang kalian harus pahami, bahwa kita semua sebagai orang Islam harus paham tentang rukun Islam. Jadi syarat pertama kalau orang yang mau masuk Islam harus apa dulu? Harus bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang kafir, orang non-muslim seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ateis, atau agama kepercayaan mau masuk Islam, semuanya harus diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat itu sendiri kan artinya bersaksi. Bersaksi apa? Yaitu dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, itu adalah nabinya. Jadi setelah masuk Islam, kalau ada orang kafir, dia harus meninggalkan Tuhan yang sebelumnya. Kalau dia orang Kristen, berarti dia harus meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Kalau dia Hindu Buddha, berarti dia harus meninggalkan patung-patungnya, harus meninggalkan dewa-dewanya. Kemudian dia bersaksi sekarang Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai utusan Allah. Itu harus diperhatikan. Nah, setelah kita bersaksi bahwasanya Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul, maka kita semua harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita semua harus mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dilanjutkan rukun Islam yang nomor 2, yaitu adalah melaksanakan sholat. Jadi setelah syahadat, setelah masuk Islam, ya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kita semua yang sudah Islam dari kecil, ya harus sholat setiap hari. Dan sholat yang wajib kita kerjakan setiap hari itu ada 5, yaitu sholat
subuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini 5 sholat yang wajib kita kerjakan setiap harinya. Nggak boleh kita tinggalkan, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Mau sakit kek, mau sibuk kek, mau kerja kek, lagi kerja kek, tetap harus dikerjakan dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, bahkan dalam perang pun harus dikerjakan. Mau mati pun kalau masih ada nyawanya harus dikerjakan. Kan jelas tuh. Kalau sholat kan normalnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, mungkin kakinya sakit, bisa sambil duduk. Nggak bisa duduk, bisa sambil tiduran, bisa sambil telentang. Nggak bisa telentang, bisa tengkurap. Nggak bisa tengkurap, ya kaku, bisa sambil matanya masih nyala, bisa sambil kedip-kedip mata. Enggak, kalau akbar sama Allah menhamdilah, boleh pakai isyarat mata. Nggak pakai isyarat mata, tapi hatinya masih hidup, pakai isyarat hati. Isyarat hati sudah nggak bisa, berarti mati aja masih disolatkan. Tuh, orang mati kan sebelum dikubur ya disolatkan. Itu saking pentingnya sholat, saking pentingnya ibadah sholat. Maka kita semua tidak boleh meninggalkan sholat. Ini perintahnya, harus mendirikan sholat. Makanya kalian bersyukur hidup di pesantren, karena terjaga waktu sholatnya berjamaah. Subuh bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah waktu sholat yang lain pun sama, sudah datang ke masjid, sholatnya harus berjamaah. Maka bersyukur kalian masih di pesantren, maka laksanakan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian setelah kita mendirikan sholat, melaksanakan sholat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat. Ini khusus yang mampu. Jadi bagi yang mampu, yang hartanya banyak, duitnya banyak, maka harus dikeluarkannya zakat. Contoh, Oki kedepannya jadi bos rongsok, ya, sehari bisa menghasilkan duit 10 juta, ratusan juta, sebulan bisa miliaran, bisa ratusan juta. Maka Mas Oki harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa persen? Yaitu 2,5%. Itu yang harus diperhatikan, ya. Maka nanti jadi orang Islam itu kalau kaya, jadi orang sugih, nggak boleh sombong. Harus jadi orang dermawan, harus jadi orang yang loman. Itu harus diperhatikan. Makanya nanti kita pelajari lebih dalam tentang ilmu zakat, ya. Zakat itu terbagi dua. Satu, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib semuanya. Bagi orang Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat diri. Itu biasanya dilakukan di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, kedua zakat biasa, ya, zakat mal, itu zakat harta. Itu kalau kita punya harta lebih, keluarkan zakatnya. Kalau Bagas nanti punya duit banyak, punya harta banyak, punya emas banyak, punya hasil pertanian banyak, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau Rapli jadi bos cilok, ya, hasilnya ratusan juta, hasilnya jutaan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Yaitu 2,5%. Selanjutnya setelah mengeluarkan zakat, yang nomor 3, sekarang nomor 4, yaitu wasaumur ramadhana. Yang nomor 4 yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan itu semuanya wajib berpuasa selama berapa hari? Selama 1 bulan kita berpuasa. Ini wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Sebentar lagi nih. Kita sudah bulan Rajab nih. Kita sudah bulan Rajab, bulan Sa'ban. Nah, nanti bulan suci Ramadan. Semuanya wajib berpuasa. Nanti Oki wajib berpuasa, Rapli wajib berpuasa. Nggak boleh ditinggalkan puasa di bulan Ramadan. Paham? Nggak boleh. Dan ini wajib. Nggak boleh ditinggalkan. Nah, maka yuk persiapkan di bulan Rajab ini kita untuk
memohon pertolongan kepada Allah agar kita sampai ke bulan suci Ramadan. Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu wajib buat semuanya. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang nomor 5 yaitu naik haji, berangkat haji ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah. Tapi ini khusus untuk orang Islam yang mampu. Ya, mampu apa? Mampu fisiknya, mampu duitnya. Karena naik haji itu butuh biaya yang besar. Harus naik pesawat, harus bawa pesangon, mau duit yang banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang kaya, agar di kita banyak duitnya. Agar apa? Agar kita semua bisa naik haji. Sehat fisiknya, sehat. Makanya jaga kesehatannya. Jangan suka makan sembarangan, jangan suka menyepelekan kesehatan. Itu harus diperhatikan. Maka dari sekarang, dari kecil berdoa kepada Allah, ya Allah, agar diriku bisa naik haji, biar bisa ke Mekah Madinah, dan jadikanlah aku jadi orang yang kaya, orang yang mampu, biar bisa naik haji ke Baitullah. itu ya. Jadi itu kajian kita pada awalan ilmu fikih ini, yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Yang kedua? Islam. Yang Sholat. kedua sholat. Perhatikan. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat Puasa. puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir apa? Naik haji. Naik haji ke Baitullah. Mungkin itu ya untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalian harus semangat menjadi orang Islam, dan semoga kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang 5 semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.